Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang David. Kali ini Kang David tetap di konten carah, yaitu baca-baca sejarah. Kali ini Kang David ingin meneruskan tentang kisah Imam Al-Bukhari yang terkandung dalam buku Raih Popularitas Berkat Hadis Nabi, sebuah buku yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dan bagi kalian yang belum nonton video yang pertama tentang kisah Imam Al-Bukhari, silahkan kalian kunjungi link di deskripsi di bawah ini. Oke, langsung saja kita masuk ke kisah Imam Al-Bukhari yang selanjutnya, yaitu tidak memenuhi panggilan sang raja. Dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi diceritakan, suatu hari seorang raja bernama Khalid bin Ahmad Az-Zuhli mengutus seseorang untuk memerintah Al-Bukhari guna menghadiri undangannya dengan membawa dua kitab berjudul Al-Jami' dan At-Tarikh agar dibacakan di hadapan sang raja. Hanya saja Al-Bukhari berkata kepada utusan itu, "Saya tidak akan meremehkan ilmu dan saya tidak akan membawa kepada setiap orang. Jika memang kamu butuh, maka hadirlah ke masjid atau ke rumahku. Apabila ini membuat kamu terkejut, maka sebenarnya engkau adalah seorang raja. Laranglah saya duduk agar saya mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sebab saya tidak ingin menyimpan ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya mengenai ilmu lantas ia menyimpannya atau tidak menjawab, maka kelak di hari kiamat dia pakaikan kekangan dari api." Saat Al-Bukhari berhasil menolak dengan halus permintaan sang raja guna membacakan dua kitab di atas kepada putra-putranya di istana kerajaan dengan dalih telah mengadakan pengajian di masjid dan di rumahnya, Al-Bukhari diminta kembali oleh sang raja agar mengadakan majlis taklim khusus untuk putra-putranya. Meski tidak diselenggarakan di istana kerajaan, tapi Al-Bukhari lagi-lagi menolak permintaan sang raja. Alasannya adalah dia tidak ingin membacakan suatu ilmu pada kaum tertentu, sementara yang lain tidak mendengarkannya. Akhirnya, setelah beberapa kali menolak permintaan sang raja, Al-Bukhari memutuskan pindah dari tempat kelahirannya. Subhanallah. Luar biasa, Imam Al-Bukhari sangat menjaga ilmunya agar tidak diremehkan oleh siapapun. Karena ilmu itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ya, perlu kita ambil pelajaran dari kisah ini. Bayangkan sampai seorang raja yang memanggil Imam Al-Bukhari untuk membacakan dua kitab tersebut kepada putra-putranya di istana kerajaan. Tapi Imam Al-Bukhari, karena beliau memuliakan ilmunya, beliau menolak. Tapi bagaimana kalau kita dipanggil seorang bupati, dipanggil gubernur, apalagi dipanggil presiden? Apakah kita bisa seperti itu? Tidak usah dijawab, cukup jawab dalam hati saja. Langsung. Ulama wara' dan ahli ibadah. Al-Bukhari adalah sosok ulama alim, wara' dan ahli ibadah. Suatu ketika Al-Bukhari berjalan menuju rumah Adam bin Abi Iyas. Saat di perjalanan dia ingat bahwa dirinya tidak membawa bekal. Akhirnya dengan terpaksa dia memakan rumput lantaran tidak menemukan makanan lain guna menyambung hidup. Al-Bukhari tidak memakan sembarang makanan jika tidak nyata halal. Lantaran jarak tempuh dari rumahnya menuju rumah Adam bin Abi Iyas memerlukan beberapa hari, maka Al-Bukhari merasakan penderitaan itu selama beberapa hari. Ketika perjalanannya menginjak hari ketiga, ada seseorang tak dikenal menghampirinya, lantas memberikan dompet berisi uang dinar. Dia berkata, "Ini belanjakan untuk kebutuhanmu." Imam Salim mengakui kewaraan Al-Bukhari. Sejak 60 tahun saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih alim, wara' dan zuhud daripada Al-Bukhari. Al-Bukhari selain ulama yang terkenal ahli hadis, beliau termasuk ulama yang ahli ibadah, zuhud dan wara'. Terbukti setiap siang hari di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, dan di malam harinya setiap selesai tarawih beliau rutin membaca Al-Quran dan hatam setiap 3 malam. Tinggal dikalkulasikan sendiri. Siangnya hatam setiap hari,
malamnya hatam setiap 3 malam. Hatam Al-Quran. Tinggal dikalikan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Al-Bukhari berjalan ke salah satu kebun temannya. Setelah waktu zuhur tiba, Al-Bukhari salat berjamaah bersama teman-temannya. Setelah selesai salat berjamaah, beliau sempatkan untuk melaksanakan salat sunnah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat sunnah, Al-Bukhari mengangkat pinggir gamisnya seraya berkata kepada teman-temannya, "Apakah ada sesuatu di bawah gamisku?" Ternyata di bawahnya ada hewan sejenis tawon atau kumbang besar yang telah menyengat beliau hingga 17 sengatan hingga badan beliau terlihat bengkak. Luar biasa. Melihat keadaannya seperti itu, salah satu temannya menegurnya, "Kenapa tidak menghentikan salatmu ketika ada sengatan pertama kali?" "Ketika itu saya sedang membaca surah dan saya senang untuk meneruskannya," jawab Al-Bukhari. Jadi saking senangnya membaca surah itu, Al-Bukhari sampai tidak merasakan sengatan itu. Bukan tidak merasakan, tapi beliau tidak menghiraukannya. Beliau lebih senang meneruskan bacaan surahnya itu. Uji kecerdasan Al-Bukhari. Suatu hari Al-Bukhari datang ke Baghdad. Ketika ulama Baghdad mendengar berita kedatangannya, mereka sepakat untuk menguji kecerdasan Al-Bukhari, utamanya dalam menghafal hadis. Maka 10 ulama berkumpul dan sepakat untuk menguji Al-Bukhari. Lantas mereka mengumpulkan 100 hadis. Semua sanad dan matan hadis tersebut dibolak-balik. Matan dan sanad dibuat tidak serasi dan senada. Sanad hadis A diletakkan pada sanad hadis B. Begitu pula dalam hal perawinya. Setelah selesai mengotak-atik 100 hadis tersebut, maka setiap orang dari mereka mengambil 10 hadis guna disodorkan kepada Al-Bukhari. Setelah mereka dan orang-orang berkumpul di majelis Al-Bukhari, masing-masing dari mereka menanyakan tentang 10 hadis yang mereka pegang. Tapi Al-Bukhari menjawab, "Saya tidak tahu." Teman kedua menanyakan 10 hadis yang ada padanya. Al-Bukhari juga menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian yang ketiga menanyakan hal yang sama. Al-Bukhari tetap menjawab, "Saya tidak tahu." Dan begitu seterusnya hingga 10 soal berhasil disodorkan kepada beliau. Setelah mereka selesai menanyakan semua pertanyaan terkait hadis yang telah diotak-atik dan diubah sebagai bentuk uji coba akan kapasitas dan kualitas Al-Bukhari, maka Al-Bukhari mengulas soal dan pertanyaan itu mulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga penanya terakhir. Al-Bukhari berhasil mengembalikan 100 hadis yang sudah diotak-atik pada posisi sanad dan matan yang benar. Semenjak itu, masyarakat Baghdad mengakui kecerdasan dan ketangkasan Al-Bukhari. Luar biasa Imam Al-Bukhari. Pengakuan Nabi atas karya Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah ulama alim terkemuka. Banyak kitab-kitab hasil karya beliau. Kealiman dan kapasitas ilmu tidak perlu diragukan lagi oleh siapapun. Sebagai bentuk simpati akan kealiman Al-Bukhari, banyak ulama yang mengapresiasi, menyanjung dan mengakui kehebatan dan kedalaman ilmu. Rupanya sanjungan dan pujian bukan datang dari para ulama semata, melainkan juga datang dari makhluk sempurna, makhluk spesial, makhluk terbaik di jagat raya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan bahwa suatu malam Imam Nawawi bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Nawawi, "Umatku belajar fikih dan tidak belajar kitabku." Kemudian Imam Nawawi bertanya, "Apa kitabmu ya Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kitab Jami' karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Luar biasa, sampai diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehebatan Imam Al-Bukhari. Menginjak bekas langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najm bin Fudail berkata, "Aku pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan di belakangnya ada Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah. Al-Bukhari menginjakkan kakinya pas di tanah yang diinjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sembarang orang mendapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
orang yang mendapat salam dari orang paling mulia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Dan Al-Bukhari termasuk sosok yang mendapat salam langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Muhammad bin Yusuf Al-Farbari berkata, dalam tidurku aku pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, hendak kemana engkau? Kata Rasulullah dalam mimpinya Muhammad bin Yusuf Al-Farbari. Aku ingin berkunjung kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jawabku, kata Imam Al-Farbari dalam mimpinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sampaikan salamku kepadanya. Luar biasa mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meskipun tidak mendapatkan salam beliau, tapi kita semua nanti bisa diakui beliau sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu dari Kang David untuk pembacaan kisah Imam Al-Bukhari ini. Ini masih belum selesai, kita lanjutkan pada video berikutnya biar video ini tidak terlalu panjang. Dan Kang David ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tetap berlangganan di channel ini, karena insya Allah channel ini selalu memberikan informasi dan inspirasi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.